Tanggal 26 Februari 2022 kemarin, publik dihebohkan dengan kematian artis asal Thailand bernama Nida Patcharaferapong atau kita lebih kenal dengan nama sebutan Tang Mo Nida. Jadi Tang Mo ini meninggal tenggelam di Sungai Chao Phraya, Bangkok, dan kematiannya ini dirasa nggak wajar, penuh kejanggalan, dan menyisakan banyak misteri sampai sekarang. Tang Mo juga sudah trending di mana-mana ya kemarin kalau kamu sempat buka Twitter, ada pula di Instagram dan sosial media pemberitaannya macam-macam banget. Kasusnya juga simpang siur, banyak banget angle yang dijadiin berita sama portal-portal berita online. Jadi buat kamu yang belum tahu nih ceritanya itu, Tang Mo Nida waktu itu pergi liburan dan santai-santai bareng asisten pribadinya serta teman-temannya. Mereka itu menikmati momen liburannya itu di Sungai Chao Phraya menggunakan speedboat. Nah, sebelumnya viral video Tang Mo yang memakai bikini sedang bernyanyi bersantai sambil minum anggur. Dan jadi di video itu ada nih Tang Mo sedang duduk di speedboat itu. Ya pokoknya kayak chill gitu deh, artis-artis yang sedang chill di speedboat ya. Dia di situ ditemani dengan 5 orang lainnya, yakni manajer pribadinya bernama Gatik. Lalu ada pula yang temennya bernama San, Job, Pur, dan juga Bear. Nah, kemudian nih ya, jasad Tang Mo ditemukan mengapung tanpa mengenakan pelampung di sungai itu yang memiliki kedalaman 15 hingga 20 meter. Ini nggak main-main kedalamannya, karena kalau kamu lihat di video-video memang sungainya ini sangat besar banget. Bahkan aku tadi ngiranya kalau itu tuh laut, tapi ternyata itu sungai karena saking lebarnya sungai itu. Apalagi kedalamannya juga 20 meter ini kan. Ada beberapa kejanggalan di sini. Jadi kelima orang yang bersama Tang Mo itu mengaku pulang dari sungai pukul 4 pagi. Namun bukti lain berkata kebalik, bukti berkata lain. Ada CCTV di sini muncul ya, mereka sudah pulang sekira pukul 1 dini hari. Loh, katanya tadi jam 4, tapi ternyata CCTV menunjukkan kalau mereka jam 1 itu sudah pulang. Ada pula kejanggalan sejumlah luka yang ditemukan di tangan dan juga dahi kelima orang itu. Di sini lantas ditemukan banyak banget kejanggalan maupun kontroversi setelah meninggalnya Tang Mo dan ditemukannya jasad Tang Mo gitu kan ya. Jadi setelah dilakukan pencarian oleh para relawan, tubuh Tang Mo akhirnya ditemukan 2 hari setelah momen liburan dengan teman-temannya itu, setelah ada kecelakaan bahwa Tang Mo jatuh. Jasadnya ini ditemukan oleh sang kakak, posisinya 1 km dari tempatnya jatuh dari speedboat pada Kamis 24 Februari kemarin di malam hari waktu itu. Banyak sudah beredar videonya di Twitter ya, detik-detik saat Tang Mo jatuh dari speedboat. Aku juga udah lihat banget. Jadi speedboat sedang melaju kencang, kemudian ada orang yang jatuh di situ, tapi speedboatnya tidak memperlambat kecepatannya. Justru speedboatnya langsung aja tancap gas. Sementara orang yang jatuh itu yang disinyalir adalah Tang Mo itu ya udah kayak minta tolong gitu. Videonya agak buram karena memang diambil dari CCTV jarak jauh ya. Satu temannya bilang kalau Tang Mo itu jatuh karena duduk di belakang, yang saat itu ingin pipis karena toilet kapal sedang rusak. Nah, saat pipis ini Tang Mo katanya terkeleset dan jatuh. Naas waktu itu Tang Mo tidak memakai jaket pelampung. Kamu bisa lihat deh di Twitter, masih ada beberapa video-videonya. Oke, itu untuk yang pertama. Kalau untuk fakta yang kedua, fakta yang masih janggal ini ya. Jadi seputar foto jenazah Tang Mo yang viral di mana-mana, di Twitter juga viral. Aku sampai nggak tega melihatnya. Wujudnya sudah penuh memar, wajahnya bengkak dan tidak bisa dikenali lagi. Petunjuk kalau itu adalah Tang Mo adalah dari ciri-ciri pakaian yang dikenakannya. Jadi juga terdapat luka robekan besar dan panjang di paha kanan. Dan belum bisa dipastikan itu luka robek karena baling-baling kapal atau bukan. Jadi mengutip dari Bangkok Post, setelah diotopsi di Rumah Sakit Umum Polisi Thailand, Tang Mo itu tenggelam karena di paru-parunya dipenuhi lumpur. Tubuhnya yang penuh memar, polisi juga menduga itu berasal dari benturan dengan benda keras di dalam sungai. Nah, dari penyelidikan diperkirakan Tang Mo itu jatuh ke sungai antara pukul 10:30 malam. Kalau di video memang sudah sangat malam ya, itu langitnya udah gelap. Nah, untuk
Nah, untuk kejanggalan berikutnya di sini dari penyelidikan polisi, 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan kelalaian, yaitu yang bernama Tanupat Lertawewit dan juga Bert. Mereka berdua adalah pengemudi dari speedboat. Keduanya terancam hukuman maksimum denda 200.000 baht dan atau 10 tahun penjara. Jadi setelah ditelusuri, Bert ini tidak memiliki surat izin mengemudi yang sah. Dan selain itu, speedboatnya adalah ilegal. Di sini sangat disayangkan ya, mereka memakai speedboat ilegal. Aduh, sangat disayangkan pula ya. Next, soal manajernya ini yang nggak kalah kontroversinya. Jadi manajer ini mulai membuka suaranya, namun bukannya membela sang majikan atau membela Tang Mo, tapi malah mengeluarkan kata-kata kontroversial. Gatik, manajer Tang Mo ini mengatakan tidak mendapatkan keuntungan dari kematian Tang Mo. Dengan kata lain, Gatik hanyalah memanfaatkan Tang Mo saja semasa hidup. Jadi Tang Mo ini hanya dijadikan sebagai aset baginya. Aduh, kebangetan banget, nggak salah dong kalau warganet benar-benar menyalahkan Gatik. Kabarnya nih, dia pulang jam 1 malam ke rumah dan dia bilang ke ibunya Tang Mo, alah paling nanti juga Tang Mo bakalan pulang sendiri. Jahat banget gak sih kayak gini? Aduh, kalau ini udah gak bisa dianggap sebagai teman lagi deh. Aku gak tahu kalau sama orang yang begini ini ya. Lalu gak cuman Gatik, ibunya juga bikin ngelus dada banget ya. Dari kasus ini polisi menginterogasi 8 orang saksi pada Jumat 4 Maret kemarin. Dari pihak keluarganya, sang ibu pun merasa heran kenapa Tang Mo bisa tenggelam padahal anaknya itu pandai berenang. Ibunya pun menuntut teman-temannya yang bersama anaknya itu saat liburan. Namun sang ibu malah mengatakan akan memaafkan teman-temannya itu jika diberi sejumlah uang. Dan akhirnya kabarnya nih tuntutan pun dicabut setelah si ibu diberi uang 30 juta baht atau sekitar 13 miliar. Kamu bisa bayangin sebuah nyawa dibayar atau digadaikan dengan uang 13 miliar. Ini dilakukan oleh ibu kandung loh, bukan siapa-siapa, ini ibu kandung. Gimana ini? Pola pikirnya gimana ini? Aduh, kebangetan banget. Jadi dari kabar yang beredar, dari segala kontroversial ini, warganet pun menyerukan keadilan. Tang Mo viral di Twitter dengan hashtag Tang Mo Nida. Ada sekitar 57.000 cuitan soal tagar Thai, dan juga Tang Mo Nidanya itu sendiri ada sekitar 81,6 ribu cuitan. Semuanya ada yang menghujat sang ibu, ada yang menghujat teman-temannya karena viral video saat teman-temannya ditanya itu mereka menunjuk ke arah yang berbeda. Waktu itu kalau nggak salah ditanya Tang Mo itu kejadiannya di mana TKP-nya, yang ada 3 orang, yang satu nunjuk sana, yang satu nunjuk sana, yang satu nunjuk sono, beda banget arah-arahnya. Jadi di sini ada banyak banget kejanggalan dari kematian Tang Mo ini. Sampai sekarang pun polisi juga belum bisa memastikan siapa tersangka dan bagaimana kronologi Tang Mo bisa jatuh. Kita doakan saja semoga kasus dari kematian Tang Mo ini bisa segera selesai, diusut tuntas, tahu siapa pelakunya, dan untuk Tang Mo Nida, rest in peace, kamu tenang di sana.